Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami istri saya terkait dengan pengajaran dari Allah tentang ilmu syariat, yaitu ujian keburukan dan kebaikan. Istri saya di dalam mimpi itu berada di dalam suatu ruangan yang besar bersama sekitar puluhan orang. Di situ mereka semua sedang menuntut ilmu. Dan ada seseorang yang menyemprotkan air dengan memakai selang. Mereka semua diberitahu bahwa air itu sangat berbahaya dan mematikan. Akhirnya mereka semua yang sedang menuntut ilmu itu berlarian di dalam ruangan itu. Tapi pintu semuanya dikunci. Di saat itu istri saya sudah berpasrah kepada Allah, merasa tidak mungkin selamat. Dan akhirnya istri saya di batinnya berkata, "Ya Allah, hamba pasrah, jika memang saatnya hamba kembali kepadamu sekarang, hamba sangat siap." Lalu tiba-tiba muncul seseorang dengan wujud tidak jelas memanggil istri saya dan salah satu perempuan yang lain. Ia mempersilahkan mereka berdua dengan tangannya menunjukkan pintu keluar. Tapi ketika hendak melangkah keluar dari ruangan itu, ada kobaran api kecil di lantai. Tapi mereka berdua berhasil melangkahi api tersebut. Akhirnya mereka berdua selamat keluar dari ruangan itu. Kemudian istri saya terbangun dari tidurnya. Apa makna takwil mimpi tersebut? Takwil mimpi yang dialami istri saya pastilah sesuai dengan ilmu syariat, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, mimpi dari seorang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menyedihkan yang datang dari setan. Jadi mimpi itu ada tiga. Yang bermanfaat bagi kita adalah mimpi kabar gembira, mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran juga terdapat banyak dalil mimpi, yang beberapa di antaranya di dalam surah Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan karunia sebagian ilmu takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Di dalam Al-Quran juga banyak terdapat contoh-contoh mimpi. Bisa Anda baca dalil-dalil terkait mimpi pada deskripsi di video ini. Dalam mimpi tersebut divisualkan istri saya berada dalam ruangan besar bersama sekitar puluhan orang yang sedang menuntut ilmu. Maknanya adalah pada awalnya istri saya itu memiliki makom atau kedudukan yang sama dengan kebanyakan orang di muka bumi ini, yaitu sedang menuntut ilmu, yang sedang mempelajari tentang hukum-hukum Allah, tentang halal dan yang haram. Yang mana hal itu terkait firman Allah tentang kebanyakan orang di muka bumi ini. Pada surat Al-An'am ayat 116 Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Kemudian ada seseorang yang menyemprotkan air memakai selang, diberitahu bahwa air itu sangat berbahaya dan mematikan. Akhirnya mereka semua berlarian dalam ruangan itu dalam keadaan semua pintu dikunci. Maknanya adalah Allah menguji kenikmatan, yang mana di dalam kenikmatan itu ada yang sangat berbahaya dan mematikan manusia. Yang mana semua manusia yang mengetahui hal itu ingin menghindari semua itu. Tapi karena visual di mimpi itu pintu semua dikunci, itu maknanya sulit keluar dari keadaan itu. Sulit keluar dari ujian yang membinasakan manusia yang berupa kenikmatan-kenikmatan itu. Ujian kenikmatan yang sangat berbahaya dan mematikan di mimpi itu adalah seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Imran ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Di dalam surah At-Taghabun ayat 14 Allah berfirman, wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Di dalam surat Al-Anfal ayat 28 Allah berfirman, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar." Banyak orang yang tidak lolos ujian karena harta. Ada yang berbuat boros sehingga dia menjadi saudara setan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ada juga orang yang tidak lolos ujian karena menimbun harta. Yaitu bersifat kikir. Yang nantinya Allah akan siksa dengan harta mereka. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Banyak orang lalai kepada hak-hak Allah, yang mana akibat buruknya Allah gambarkan dalam surah At-Takasur pada ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, kamu telah dilalaikan oleh kemewahan pada ayat 2, hingga kamu masuk ke dalam kubur pada ayat 3. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ayat 8, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Itulah ujian kenikmatan yang mana kebanyakan orang tidak lolos karena ujian kenikmatan itu. Sehingga Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Wali Kutub mengatakan banyak manusia binasa karena dunia. Dalam mimpi itu juga terdapat visual bahwa istri saya berserah diri kepada Allah. Maknanya adalah Allah memampukan istri saya itu menjalankan keislamannya, mengamalkan di dalam berkehidupan. Karena makna dari kata Islam adalah tunduk, patuh, berserah diri. Yang mana hal itu hanya terdapat kepada orang-orang yang taat kepada Allah, ikhlas di dalam menjalankan agama. Hal itu Allah firmankan tentang orang mukhlis di dalam Al-Quran pada surat Al-Hijr ayat 40, di mana orang yang mukhlis itu tidak bisa dikuasai oleh iblis. Allah Ta'ala berfirman, iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Orang yang mukhlis adalah orang yang ikhlas beribadah. Tujuannya adalah semata-mata menjalankan agama, mentaati Allah. Allah firmankan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Setelah itu, istri saya berserah diri di dalam mimpi itu. Sehingga istri saya diberikan jalan keluar, dan juga satu perempuan yang lain. Mereka berdua diberikan jalan keluar, tapi ketika mereka hendak menuju keluar dari ruangan tersebut, ada kobaran api kecil yang harus dilewati, yang mana itu adalah bermakna ujian keburukan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Hal itu Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi pada awalnya ada ujian kenikmatan berupa air yang berbahaya dan mematikan. Setelah itu ada ujian keburukan yang tidak mengenakan, yaitu berupa kekurangan harta, ya, sedikit ketakutan, kelaparan, jiwa, dan buah-buahan. Tapi mereka berdua, yaitu istri saya dan satu perempuan yang lain, lolos dari ujian yang tidak mengenakan itu. Akhirnya mereka selamat. Hikmah dari mimpi ini adalah kita harus berilmu tentang peraturan Allah, yaitu hal yang halal dan yang haram, lalu mengamalkannya dalam kehidupan dengan ikhlas dan berserah diri kepada Allah. Dengan begitu, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dari bahayanya dunia yang terlaknat. Saya tutup dengan sabda Nabi Muhammad, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim dan penuntut ilmu syar'i. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.